Bicara tentang birokrasi, artinya kita juga bicara tentang tata kelola pemerintahan. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh rasionalitas dan peraturan formal yang diatur secara hierarkis. Peter Evans mengatakan bahwa birokrasi berkelas dunia mengacu pada sistem administrasi publik yang efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Di Indonesia, langkah menuju birokrasi berkelas dunia telah dimulai sejak tahun 2004 dan dibagi menjadi beberapa tahapan, di mana saat ini Indonesia telah tiba di gelombang keempat untuk menyongsong terciptanya pemerintahan berkelas dunia. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki berbagai alasan kenapa ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024. Pertama, efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Dengan meningkatkan kualitas birokrasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam memberikan layanan publik. Kedua, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya birokrasi yang efektif, proses bisnis dan investasi dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya tata kelola yang baik, pemerintah dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kebijakan pemerintah didasarkan pada kepentingan publik. Keempat, daya saing nasional. Hal ini dapat meningkatkan citra dan reputasi negara di mata dunia internasional. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa pegawainya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Saat ini ASN memiliki berbagai tuntutan baik berasal dari luar maupun dari dalam agar ASN meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari dalam misalnya kurangnya disiplin ASN, dari luar perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan dari satu negara ke negara lain. Globalisasi ekonomi menjadi semakin nyata yang ditandai dengan persaingan yang tinggi di tingkat internasional. Tuntutan publik yang terus bertambah sering dinilai pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik. Maka untuk terwujudnya ASN berkelas dunia 2024 diperlukan program strategis menuju Smart ASN yang diatur dalam manajemen ASN. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 diperlukan sistem pengelolaan atau manajemen ASN yang dapat mencetak ASN yang smart dan berdaya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN dengan kualitas sebagai berikut: profesional, memiliki nilai dasar, mempunyai etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari pengadaan ASN, pangkat dan jabatan, penggajian dan tunjangan, disiplin dan pemberhentian, pensiun, dan tunjangan hari tua. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya merupakan kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun ruang lingkup manajemen PNS itu sendiri diantaranya adalah: yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pangkat dan jabatan; 4. Pengembangan karir; 5. Pola karir; 6. Promosi; 7. Mutasi; 8. Penilaian kerja; 9. Penggajian dan tunjangan; 10. Penghargaan; 11. Disiplin; 12. Pemberhentian; 13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 14. Perlindungan.
Untuk mencapai birokrasi kelas dunia di tahun 2024 tentunya tidak lepas dari semata ASN dan manajemen PNS. Beberapa butir atau poin pada manajemen PNS yang sangat berpengaruh penting pada tujuan semata ASN, diantaranya yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan dan pengadaan, di mana hal ini dapat menjawab kebutuhan SDM maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menuju birokrasi berkelas dunia. Sebagai salah satu contoh, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses internet hingga mencapai 26,3%. Yang kedua, pengembangan karir yang tentunya tidak lepas dari pengembangan diri ASN itu sendiri agar mampu dalam memahami, mengetahui, menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Yang ketiga, penilaian kinerja, penghargaan, dan promosi diharapkan memiliki keinginan untuk mencapai dan menunjukkan kinerja yang sangat baik sehingga kualitas kerja yang dihasilkan sangat baik dan berkualitas. Keempat, penghargaan, penggajian, dan tunjangan yang nantinya dapat memotivasi ASN itu sendiri yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disiplin pada poin kelima, sebagai contoh kecil, ASN datang tepat waktu pada jam yang telah ditentukan, menggunakan pakaian sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan tercapai birokrasi berkelas dunia. Apa yang dimaksud sistem merit? Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem merit, diharapkan orang yang tepat mengisi posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan kualitas layanan publik lebih terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang sesuai bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Adapun 6 poin penting yang harus dicermati dalam sistem merit, yaitu yang pertama tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian dan penyesuaian arah kebijakan nasional. Yang kedua, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik. Yang ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetensi. Yang keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kinerja. Yang kelima, promosi dan rotasi menuju ASN yang dinamis dengan cara talent mapping melalui assessment dan career planning. Dan yang terakhir, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.